Hai, bertemu lagi dengan saya. Saya Said Zakli Raka Agda, berasal dari Universitas Dinamika yang mempunyai NIM 204101000035. Saya dari jurusan S1 Sistem Informasi. Ya, kali ini kita akan belajar membahas materi tentang sistem informasi. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem informasi? Sistem informasi itu ternyata banyak loh. Gak hanya dengan kata-kata sistem informasi aja. Yuk, mari kita simak daripada penasaran. 1. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang pertama adalah SIM atau singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen ini seperti monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, menerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, dan memberikan masukan kepada direksi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar seperti berikut. Relevance, tepat kepada orangnya. Timelines, tepat waktu, accurate. Dan apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan sampah. 1. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang pertama adalah SIM atau singkatan dari Sistem Informasi Manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Fungsi sistem informasi manajemen ini seperti monitoring kinerja karyawan, memberikan penilaian karyawan, menerima laporan dari karyawan, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap karyawan, dan memberikan masukan kepada direksi. Sistem informasi akuntansi. Ya, jenis yang kedua adalah sistem informasi akuntansi atau disebut SIA. SIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi, apakah sedang surplus ataupun minus. Dengan adanya sistem informasi akuntansi ini akan membantu tugas seorang akuntan untuk melakukan audit kondisi keuangan perusahaan, menampilkan data-data pemasukan dan pengeluaran. Sistem informasi keuangan. Ya, sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Sistem informasi manufaktur. Ya, sistem informasi manufaktur adalah untuk bisnis yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi. Memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh dari sistem informasi manufaktur seperti untuk pencatatan produksi dalam bisnis. 2. Untuk mencatat hasil produksi. Yang ketiga, catat pemesanan barang. Dan keempat, mencatat biaya produksi. Sistem informasi sumber daya manusia. Ya, sistem informasi sumber daya manusia adalah
sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain-lainnya. Sistem informasi pemasaran. Dengan sistem informasi pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Manfaat lainnya sistem informasi pemasaran ini seperti mengetahui jumlah produk yang terjual, kedua, mengetahui produk yang paling laku, dan terakhir, mengetahui produk yang jarang peminat. 1. Bagaimana sistem informasi merubah dunia bisnis dan apa hubungan dengan globalisasi? Dan yang kedua, mengapa sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola bisnis saat ini? Yuk, mari kita simak